Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, hari Rabu, dalam kuliah duha kita akan isi dengan satu topik yang sangat mustahak untuk kita ketahui, yaitu nama Allah As-Sami', yang Maha Mendengar. Dan untuk pengetahuan semua, hari ini kita juga akan ada kuliah zuhur di bawah topik nama Allah Al-Jamil, Allah yang Maha Cantik, Allah yang Maha Indah. Dan kita juga akan ada pada hari ini kuliah setelah Isya, jam 9 malam. Seperti biasa, kuliah duha kita akan isi dengan topik yaitu nama Allah As-Sami', dan kita akan ikuti pada penghujung kuliah menjawab beberapa soalan jamaah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kita bahas dulu topik yaitu nama Allah As-Sami'. Allah Maha Mendengar. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Antara lain surat Asy-Syura atau surah 42 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Maksudnya dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tak ada. Sama dengan makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu atau sesiapa pun juga. Wa huwas sami'ul alim wa huwas sami'ul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini sebenarnya banyak pengajaran yang kita dapat ambil dari ayat pendek ini. Asy-Syura ayat 11. Pertama sekali Allah menyatakan bahwa Dia tidak serupa dengan apapun juga. Dengan satu apapun juga. Laisa kamitslihi syai'.
Dan pada masa yang sama dia menetapkan nama dan sifat baginya. Dia mendengar lagi melihat. Atas sebab itulah maka kata ulama akidah, sifat Allah pada garis besarnya dua saja. Subutiyah dan salbiyah. Sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat penafian dari diri Allah terhadap sifat yang tidak sempurna. Nah, dalam hal ini laisa kamitslihi syai'. Allah menafikan dirinya tidak serupa dengan satu dan siapapun juga. Allah menafikan, dan pada masa yang sama Allah menetapkan untuknya As-Sami' dan Al-Basir. Dia mendengar, dia melihat. Nah, yang pertama tadi namanya salbiyah. Allah menafikan dirinya serupa dengan siapa dan apapun makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan pada masa yang sama dia menetapkan untuk dirinya yang dia mendengar lagi maha melihat. Inilah sebenarnya kandungan utama kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha, yaitu menafikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, itu mengisbatkan, menetapkan, meyakini yang berhak disembah hanya Allah. Exactly. Laisa kamitslihi syai' sama dengan bahagian la ilaha wa huwa samiul basir, sama dengan illallah. Bagus juga kalau Ustaz sebutkan rahasia ayat ini. Apa dia? Kita yang menetapkan Allah punya sifat, punya nama, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita dikatakan mujassimah. Kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah katakan dalam Al-Quran, dia ada tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dia punya wajah, punya muka. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yang dia bersemayam di atas arasy. Lalu kita katakan Allah memang ada tangan, Allah memang ada wajah, Allah memang bersemayam di atas arasy. Nah, puak-puak yang tidak setuju dengan kita menuduh kita mujassimah. Mujassimah dari kata jisim. Maknanya kita mendakwa Allah punya jisim macam jisim makhluk. Allah punya wajah macam wajah makhluk. Allah punya tangan macam tangan makhluk. Allah bersemayam sebagaimana bersemayamnya makhluk. Begitu tuduhan golongan orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan kita. Tuduhan tersebut sangat tidak wajar. Kita tak tahu ke ayat ini? Allah menyatakan dia tak serupa dengan satu apapun juga. Tapi in the same time, dia kata dia ada wajah, dia ada tangan. Kita katakan saja, wajah Allah tak serupa dengan wajah makhluk. Titik. Jangan bahas. Tangan Allah
tidak serupa dengan tangan makhluk. Titik. Jangan bahas. Yang pasti, tangan, wajah, bersemayamnya Allah tidak serupa dengan wajah, tangan, dan bersemayamnya makhluk. Di mana salahnya? Golongan yang tak faham-faham. Awak tak baca ke ayat ini? Ini sekedar penjelasan. Kalau kita katakan Allah bertangan, Allah ada wajah. Puak-puak yang tak setuju dengan kita mendakwa kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Takkanlah kita sebodoh itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Ini sekedar memantapkan keyakinan orang yang berpegang kepada pahaman salaf. Itulah pegangan Rasulullah. Itulah pegangan Khulafaur Rashidin. Begitulah pegangan mazhab yang keempat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Allahu Akbar. Okey. Yang pasti, tentang nama Allah As-Sami', wajib kita yakin. Ini satu di antara dalilnya. Ini belum lagi bila kita bawa hadis Nabi. Pada satu hari Nabi mendengar para sahabat bertakbir, berzikir dengan suara yang kuat. Lalu Nabi SAW tegur para sahabat yang berzikir dengan suara yang kuat. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, wa innama tad'una sami'an basira. Innal ladzi tad'una aqraba ila ahadikum min unuqi rahilati. Muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Sekalian manusia, maknanya, para sahabat, jangan kamu tinggikan suaramu ketika berzikir. Jangan tinggikan suaramu ketika berzikir. Kamu tidak memanggil, kamu tidak menyeru. Kepada yang peka. Kamu tidak menyeru kepada yang jauh. Yang kamu seru adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Dekatnya Allah dengan kamu adalah lebih dekat dari seorang penunggang kuda dengan tengkuk kuda. Di belakang kepala kuda itu kan penunggang kuda sangat dekat. Allah dengan kamu lebih dekat dari jarak itu. Rasul ada sebut, para sahabat, bila berzikir jangan terlalu kuat suaramu. Kamu bukanlah menyeru kepada yang jauh dan yang peka. Tapi kamu menyeru, berzikir, menyebut, berdoa kepada yang Maha mendengar, lagi Maha dekat. Dekatnya kamu dengan Dia, yakni Allah, lebih dekat antara kamu ketika menunggang kuda, antara dadamu dengan tengkuk kuda. Allahu Akbar. Cukup itu sebagai dalil
membuat kita sungguh yakin bahwa Allah Maha mendengar. Dalil Quran ada, dalil hadis juga naba, apalagi hadisnya sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan bersama oleh Bukhari dan Muslim. Nah, apa makna Allah mendengar? Hadirin dan hadirat, perkataan as-sami' ini dia adalah sighah mubalaghah. Bentuk yang ingin menyatakan bersangat-sangatan mendengarnya Allah. Bersangat-sangatan. Pendengarannya mutlak, sangat sempurna. Pendengarannya sempurna secara mutlak. Sama ada dia mendengar suara dari jauh atau dari dekat. Dia mendengar apa yang diucap oleh lidah atau yang disimpan dalam hati. Semua Allah dengar. Dengan kata lain, Allah mendengar yang kamu zahirkan ke atau yang ada di dalam batinmu, dalam hati. Semua Allah dengar. Nah, dalam hal ini, untuk mudah mengingat, makna mendengar bagi Allah ada dua. Yang pertama, mendengar suara. Ya, bila mendengar memang suara. Kalau kelihatan, nampak, itu penglihatan. Itu sebabnya ada dua sifat tercela. Pertama, riya. Yang kedua, sum'ah. Apa itu riya, Pak Ustaz? Yang gara-gara memiliki sifat tercela itu amal kita ditolak, yaitu kita memperlihatkan amal kita di khalayak ramai agar dipuji. Dari kata ru'yah, lihat, mata. Sum'ah dari kata sama. Lawan daripada ru'yah, sum'ah. Banyak di kalangan kita yang tidak faham makna sum'ah. Kalau riya memperlihatkan, mentang-mentang banyak orang lihat kita sedang salat dalam masjid, lalu kita pun buat sekhusyuk-khusyuknya. Tidak sebagaimana yang kita buat di rumah. Mengharap orang melihat itu ru'yah. Mengharap orang mendengar namanya sum'ah. Umpamanya seseorang memberitahu kawannya, kawan, kamu tak tahu, tadi malam aku buat tahajud dan witir sampai 11 rakaat. Aku baca ayat ini, aku baca ayat ini. Tujuan dia menceritakan kepada kawannya supaya kawannya dengar dan akhirnya puji dia. Itu namanya sum'ah. Tujuan dia menceritakan itu supaya kawannya tahu dan akhirnya puji dia. Dari kata sum'ah. Mengapa sum'ah dari kata sama? Dia memperdengarkan amal baiknya. Kecuali niatnya untuk menggalakkan kawannya. Itu lain. InsyaAllah itu dibolehkan. Tapi bila dengan tujuan agar kawannya kata, alim sungguh ya kamu. Itu sum'ah. Memperlihatkan amal namanya riya. Dari kata ru'yah.
Sum'ah supaya didengar. Kedua-duanya adalah sifat tercela. Kepada yang punya sifat seperti ini, tolong. Mula sekarang tinggalkan sum'ah, tinggalkan riya. Sebab itu di antara penyebab amal kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, kembali kepada makna as-sami'. Pertama dengan makna mendengar. Sama ada dari jarak dekat atau dari jarak jauh, tidak ada beza bagi Allah. Sama ada awak sebut atau awak tidak sebut, hanya di dalam hati, Allah dengar. Walaupun kamu sebut secara berbisik-bisik. Clear bagi Allah. Okey, itu makna satu. Makna yang kedua, Allah Sami' dengan makna Allah perkenankan, Allah kabulkan, Allah tunaikan, Allah istijabah, Allah kabulkan, Allah perkenankan. Sungguh banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang perkara ini. Sungguh banyak. Antara lain firman Allah surat Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ibrahim berkata, segala puji-pujian bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku ketika aku sudah lansia. Setelah aku lanjut usia warga emas, Allah anugerahkan kepadaku anak Ismail dan Ishaq. Ketika dapat Nabi Ismail dari istrinya Hajar, umur Ibrahim sudah 83 tahun dalam satu riwayat. 13 tahun kemudian, dapat pula Ishak. Maknanya ketika itu sudah mendekati 100 tahun. Itu maksudnya. Nabi Ibrahim memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku ketika aku sudah lansia, lanjut usia, dua anak, Ismail dan Ishak. Lalu apa kata Nabi Ibrahim memuji Allah? Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, la sami'ud doa, mendengar doaku. Mendengar di sini dengan makna kabulkan doaku. Jadi ada dua makna as-sami'. Mendengar suara, tak kira dari jarak dekat atau jauh, diucap atau disimpan dalam hati, semua Allah dengar. Secara kuat atau secara berbisik-bisik. Itu makna pertama. Makna kedua, Allah mendengar, maknanya Allah kabulkan doa. Sebagaimana Allah sebut di dalam ayat, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Sebenarnya, mendengar dengan makna pengkabulan sudah jadi bahasa kita Indonesia, Malaysia. Kata si ibu, jangan bimbang nak.
apa yang kamu minta itu ayahmu dengar. Dengar itu dengan makna ayah kabulkan. Bukan sekedar dengar apa yang dia minta. Atau perkataan kita, alah, apa saja yang dia minta itu, bos tak akan dengar. Bos tak akan dengar, maknanya bos tidak akan kabulkan. Sudah jadi bahasa kita, bahasa harian. Dengar dengan makna kabulkan. Jangan bimbang nak. Pokoknya belajar sungguh-sungguh. Ayah akan dengar permintaanmu. Ayah akan dengar permintaanmu. Dengar di situ maknanya ayah akan kabulkan. Allah akan beri apa yang kamu minta. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh. Itu sebabnya kita saat ini yang sedang sangat-sangat sedih dengan apa yang dilakukan oleh Zionisme dan konco-konconya terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Bantu mereka. Simpati dengan mereka. Solidariti dengan mereka. Tak dapat bantu secara fizikal. Dengan tubuh badan. Tak dapat bantu dengan uang ringgit. Tak dapat bantu dengan harta. Bantu dengan doa. Doa. Apalagi Rasulullah pernah menyebut, ad-doa'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Lalu doa pun tak mau. Dan doa tak perlu dengan suara yang kuat. Berbisik. Bermunajat. Ya Rabb. Kami tak tahan melihat penderitaan saudara-saudara kami di Palestin dibantai. Orang tua, perempuan, kanak-kanak. Hatta mereka yang berada di hospital dan sekolah-sekolah mati bergelimpangan oleh pihak Zionisme Yahudi. Kami mengadu kepadamu, ya Allah. Sebab Engkau maha berkuasa. Engkau maha mendengar, ya Allah. Bantu mereka. Menangkan perjuangan mereka. Hancurkan Zionisme dan konco-konconya. Engkau maha mendengar, lagi maha berkuasa, ya Allah. Itu senjata. Itu pun kita tak mampu. Maknanya tipis sangatlah iman kita. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Coba dengar. Allah ceritakan tentang Zakaria. Doanya dengan suara yang lunak. Zakaria juga sudah umur lanjut, tidak dapat anak. Lalu dia berdoa dengan suara yang lunak. Lalu Allah kabul doanya dengan menganugerahkan kepadanya anak yang bernama Yahya. Yahya. Ini ayatnya. Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya, yaitu di mihrab milik Maryam.
Maryam itu anak angkat Zakaria. Maryam rajin beribadat. Zakaria temui bermacam-macam buah-buahan di mihrab atau di bilik ibadatnya Maryam. Sampai bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana semua ini kamu dapati, wahai Maryam? Maryam jawab, ini semua pemberian daripada Allah. Nah, ketika itulah Zakaria berdoa. Ini bunyi doanya. Ya Allah, berilah aku zuriat yang baik-baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Sami'ud doa. Engkau Maha mendengar doa. Mendengar di sini dengan makna mengkabulkan doa. Tak lama kemudian, istri Zakaria hamil dan lahirlah Yahya yang hampir sezaman dengan Isa. Itu sebabnya di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagus juga untuk kita tahu. Ini dia doa pada akhir muka surat 237. Apa doa yang diajar oleh Nabi? Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Tirmizi dari Abdullah bin Umar. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. A'udzu bika min haula'il arba'. Allahu akbar. Cantiknya doa ini. Ya Allah, aku mohon dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, aku juga mohon dilindungi dari doa yang tidak didengar. Min du'ain la yusma. Kita minta dilindungi oleh Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Wa min nafsin la tashba. Aku mohon dilindungi ya Allah daripada hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min ilmin la yanfa. Aku juga mohon dilindungi ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min haula'il arba'. Aku mohon ya Allah agar dilindungi dari keempat-empat perkara tersebut. Hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tak pernah kenyang, doa yang tidak diterima, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta agar Allah lindungi. Tolong hafal doa ini. Kalau kita berdoa diaminkan oleh anak-anak, ganti saja inni menjadi inna. Dia akan menjadi Allahumma inna na'udzubika. Jadi inna na'udzubika. Kalau inni a'udzubika, min qalbin la yakhsha tetap, wa min du'ain la yusma tetap, wa min nafsin la tashba tetap, wa min ilmin la yanfa tetap. Kemudian dirubah na'udzubika. A'u menjadi na'udzubika min haula'il arba. Allahu akbar. Nah, terakhir kita akan sentuh sedikit apa dia kesan positif Pak Ustaz bila kita sudah memahami makna nama Allah As-Sami'. Sudah 38 minit. 38 minit, setengah jam lebih dah kita bahas tentang makna nama Allah As-Sami'. Dalilnya
Ada dua maknanya, mendengar suara dan dengan makna mengkabulkan. Lalu apa kesan positifnya pada diri kita bila kita dah faham nama Allah As-Sami'? Pertama sekali, kita sungguh yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap mendengar walaupun dia di atas arasy. Semua kita tahu kalau ditanya di mana Allah, Allah di langit. Langit bahasa Arab maknanya atas atau tinggi. Dan ketinggian Allah itu melepasi langit yang tujuh, melepasi Sidratul Muntaha yang ketika Nabi Mi'raj jumpa Allah. Allah di arasy. Jauhnya luar biasa. Semua kita tahu sesuai dengan pertanyaan Nabi kepada Jariyah, "Ya Jariyah, aina Allah?" Wahai Jariyah, di mana Allah? Jariyah jawab, "Allah fis sama." Allah di langit. Langit maknanya atas. Bukan langit dunia. Dunia maknanya dekat, langit yang paling dekat. Langit ada 7 lapis. Di atas 7 lapis Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha arasy. Walau Allah itu di langit, tapi dia tetap mendengar. Oh, sebabnya kita bermunajat, berbisik-bisik minta pada Allah. Allah tetap dengar. Oh dia. Tak perlulah berzikir itu terlolong-lolong. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Afdalu zikri al-khafi." Sebaik-baik zikir perlahan-perlahan. Yang kedua, Muslim-Muslimat sungguh yakin bahawa Allah mengetahui segala urusannya. Apakah rahasia, lebih-lebih lagi yang bukan rahasia. Kalau sikap setengah kita, kadang-kadang kita cakap pada kawan kita, berbisik-bisik. Padahal kandungan bisikannya itu mengumpat. Awak tahu tak? Kawan kita, si Fulan itu, dia tuh begini, begini, begini. Disebutlah kekurangan dan celaan sifat buruk kawannya. Walaupun dengan berbisik, Allah tetap mendengar bisikannya yang telah mencaci, mencela, menggunjing, mengumpat kawannya. Jadi kesan daripada beriman pada nama Allah yang Maha mendengar membuat kita akan senantiasa bercakap baik saja. Sebab kita beriman pada Allah yang Dia mendengar segala-galanya. Dia mengetahui segala-galanya. Ekoran daripada sifat simpati kita, solidariti kita terhadap saudara-saudara kita yang dibantai di Palestin, berdoa. Walaupun dengan suara yang lunak. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Dan yang paling meyakinkan kita lagi, setiap doa yang kita ucapkan pasti dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum."
berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa. Tentang bila, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena yakin bahwa Allah mendengar. Bukan saja mendengar suara kita walau lunak macam mana pun, tapi yang kedua, ini yang paling mustahak. Allah akan kabulkan. Yakinilah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Ini dulu topik yang akan kita sampaikan, yang kita telah sampaikan.